Halo guys, balik lagi di channel tentang 5. Kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film kesukaan Mimin nih, yaitu Incident in Ghostline. Mimin udah sering banget nonton film ini loh, karena emang seru banget filmnya. Nah, gak perlu panjang lebar, kita langsung aja ya, check it out. Film diawali oleh mobil yang sedang dalam perjalanan, di mana mobil tersebut ada 3 orang wanita. Mereka adalah Beth, Vera, dan serta Alisa ibunya. Mereka adalah keluarga yang berasal dari Paris dan berencana akan pindah ke sebuah desa terpencil, di mana rumah tersebut adalah peninggalan saudara ibunya. Ketika dalam perjalanan mereka berpapasan dengan sebuah mobil yang sangat misterius, di mana mobil tersebut tertutup rapat dan terdapat banyak boneka juga permen. Mereka mencoba menyapa kepada penghuni mobil tersebut. Dan di sebuah rest area, mereka mencoba beristirahat dan berbelanja. Ketika mereka berbelanja, mereka melihat mobil yang berpapasan dengan mereka tadi. Beth merasa heran dan aneh sekali, karena sepertinya mobil mereka diikuti oleh mobil tersebut. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Selang beberapa jam, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Setelah sampai, mereka masuk ke dalam rumah yang akan mereka tempati. Ketika mereka masuk, kondisi rumah sangat gelap dan juga berantakan. Mereka pun berbenah dan merapikan rumah tersebut. Ketika mereka bersih-bersih, Beth menangis merasakan takut karena celana jeans yang dia pakai berdarah. Ternyata dia sedang menstruasi. Vera merasa ibunya pilih kasih dan tidak sayang kepada Vera. Vera merasa tidak diperhatikan oleh ibunya. Dengan rasa kecewa dan dongkol, Vera akhirnya masuk ke dalam rumah dan selang beberapa menit kemudian sebuah mobil menghampiri rumah mereka. Mobil itu adalah mobil yang mengikuti mereka, dan ketika ibunya sedang menelpon saudaranya, secara tiba-tiba dia diserang oleh seorang pria yang berperawakan besar, berkepala botak, sehingga mengakibatkan dia jatuh. Vera dan Beth yang sedang mencari ibunya dikagetkan oleh kehadiran seseorang yang masuk dan menyerang mereka. Mereka berdua dijambak rambutnya dan diseret oleh pria tersebut. Ternyata yang masuk ke dalam rumah mereka adalah 2 orang kakak beradik. Satu berkepala botak dan yang satu seorang wanita alias bencong. Mereka benar-benar sangat ketakutan sekali. Mereka diserang habis-habisan. Ibunya mencoba melawan sampai akhirnya ia pun dapat dikalahkan dan terjatuh. Ibunya menyuruh agar Beth bisa lari dari rumah. Beth menyerang dan menghujamkan pisau ke tubuh si pria botak. Dan tiba-tiba Beth terbangun dari tidurnya. Ternyata ia hanya mengalami mimpi buruk. Di masa sekarang, Beth sudah mempunyai seorang suami dan juga anak laki-laki. Beth adalah seorang penulis cerita misteri. Kehidupannya sangat bahagia, tapi ada satu yang selalu menjadi pikiran dia, yaitu mimpi buruk yang dialami setiap malam. Di suatu malam, Beth meminta izin kepada suaminya untuk bisa berkunjung dan menengok ibunya. Karena disetujui oleh suaminya, akhirnya pergi ke rumah ibunya. Singkat cerita, akhirnya Beth sampai di rumah ibunya. Tapi sayang, ibunya tidak ada di rumah. Selang beberapa menit, akhirnya ibunya muncul. Ibunya sangat bahagia. Beth bisa berkunjung ke rumahnya dan bisa berkumpul kembali. Di dalam rumah, Beth mencari keberadaan Vera, kakaknya. Dikarenakan peristiwa yang mereka alami ketika diserang oleh para psikopat membuat jiwa Vera terguncang dan depresi. Ia selalu menyendiri dan mengunci diri di dalam kamar. Ia sering berteriak dan juga menyakiti dirinya sendiri. Dan Beth merasa sangat iba dan kasihan sekali terhadap Vera. Suatu pagi ketika dia terbangun, ada tulisan di cermin yang isinya ada seorang yang meminta pertolongannya. Beth bergegas bangun dan mengecek kamar bawah tanah tempat Vera mengurungkan diri. Pagi itu, Vera keadaannya benar-benar sangat kacau. Ia memeluk sebuah boneka dengan keadaan telanjang bulat dan berkata, jika tadi malam ada seseorang yang menyerang dia. Tapi Beth menjelaskan bahwa tadi malam tidak ada siapa-siapa.
Dan di suatu malam, Beth dan ibunya menikmati malam dengan berdansa dan juga minum. Sampai akhirnya ibunya tertidur. Seketika dia melihat kaca ada tulisan yang sama. Dan lebih dikagetkan lagi ketika melihat Vera dalam keadaan tangannya terikat di atas kasur. Dan wajahnya kini make up, medok enggak karuan. Beth bertanya pada Vera, sebenarnya apa yang terjadi sampai dia terikat seperti itu. Beth mencoba membantunya mencari kunci tersebut dan dia membangunkan ibunya yang sedang tertidur. Ketika kembali ke kamar Vera, dia kaget sekali melihat Vera. Melihat Vera seperti kesurupan. Vera seperti ada yang menampar dirinya, bahkan melempar. Kondisi yang Vera alami membuat Beth menjadi takut. Jari tangan Vera patah, tapi entah sebenarnya siapa yang melakukan ini terhadap Vera. Sampai akhirnya ibunya mencoba menenangkan Vera dan membuat Vera terdiam. Dan saat itu juga ibunya keluar rumah untuk mencari bantuan. Ibunya meninggalkan Beth sendirian yang ketakutan. Ketika Beth kembali ke kamar untuk melihat Vera, namun dia tidak menemukannya. Vera kembali di dalam kamarnya, dan ketika Beth coba masuk kamar, ia dikagetkan dengan munculnya seorang psikopat yang hanya halusinasi. Malam pun menjelang. Pagi harinya, dia terbangun dan mencari ibunya. Ia merasakan tubuhnya lemas dan tak berdaya. Dan muka Beth memar, bonyok seperti habis dipukulin orang. Ia merasa aneh mengapa wajah dan tubuhnya seperti ini. Beth mencoba mencari Vera dan menuduh jikalau ia yang sudah melakukannya. Tapi Vera menyangkal. Ia berkata sebenarnya yang membuat dia seperti itu adalah para psikopat yang telah membuat wajah Beth sampai babak belur seperti ini. Karena tidak percaya, akhirnya Vera menamparnya. Karena tamparan Vera, Beth ingat ketika para psikopat menyerang dan memukuli mereka dan juga membunuh ibunya. Vera menjelaskan pada Beth bahwa ibunya sebenarnya sudah mati dibunuh oleh para psikopat. Sampai akhirnya Beth pun ikut jadi stres dan depresi. Seperti biasa, mereka saling berpelukan dan sedih mengingat ketika ibunya mati oleh para psikopat. Hari demi hari mereka lalui berdua dengan kehidupan yang sangat sulit dan tanpa arti. Seperti orang yang hilang semangat, tidur pun mereka lalui bersama di rumah itu. Sampai suatu ketika Vera menarik tangan Beth agar Beth bersembunyi di dalam lemari. Karena seorang psikopat akan datang dan akan menyerang mereka. Benar saja, ketika Beth bersembunyi di dalam lemari, lemari itu terbuka dan Beth ditarik paksa oleh psikopat. Ia dipukul hingga pingsan. Dan ketika bangun, Beth sudah berada di sebuah kamar yang penuh dengan boneka. Kala itu, wajahnya Beth sedang di make up. Wajah Beth diberi lipstik, bedak, dan juga didandani. Seperti mirip boneka, tangan Beth diborgol oleh psikopat dan membawanya ke sebuah kamar yang juga sama penuh dengan boneka. Dan selang beberapa lama, pintu kamar pun terbuka. Muncul psikopat botak. Beth kala itu menemukan sebuah tusuk rambut yang tajam. Ia ambil dan akan digunakan untuk menyerang si psikopat yang berbadan besar dan tinggi. Ia adalah psikopat yang suka memainkan boneka. Boneka yang ia mainkan akan dia raba, dia cium, dan stresnya lagi boneka itu akan dibakar. Mungkin itu adalah salah satu cara untuk menyenangkan diri psikopatnya. Sampai pada akhirnya giliran Beth yang akan dimainkan. Seperti layaknya boneka tadi yang sudah dibakar dan dilempar. Kaki Beth diangkat lalu dicium alat kelaminnya. Saking takutnya Beth pipis di celana. Saat psikopat hendak mencium dan lalu meraba-raba tubuhnya, Beth semakin takut ketika si botak mengeluarkan korek gas. Sepertinya akan ia gunakan untuk membakar Beth. Lalu Beth mengeluarkan tusuk rambut yang dia sembunyikan tadi dan ditusukkanlah ke leher psikopat itu. Beth dilempar dan psikopat itu pun marah dan mengacak-acak boneka yang ada di kamar itu. Ketika ia mulai capek dan terdiam, Beth coba memanfaatkannya. Dia berusaha merangkak dan keluar dari kamar. Tapi sayang, ketika hendak keluar, ia ditarik kembali ke dalam kamar. Dan kali ini ia tidak tinggal diam. Ia mencoba melawan dan memukul kepala psikopat itu dengan menggunakan mesin ketik. Psikopat itu pun akhirnya ambruk. Beth pun kembali mencoba keluar dari rumah.
Tapi sayang malah ditemukan kembali oleh psikopat yang lain. Pintu kamar yang tertutup dirusak menggunakan kapak oleh psikopat. Tidak ada jalan keluar lagi. Beth harus kembali ke dalam kamar psikopat botak yang dia lumpuhkan tadi. Untung Beth dapat bersembunyi di tempat yang aman. Psikopat bencong itu pun mencari dia. Beth pun dapat meloloskan diri dan mencoba keluar dari kamar tersebut. Ia mencari keberadaan Vera dan mengajak Vera keluar bersama-sama meninggalkan rumah itu. Dan ketika mereka hendak keluar, mereka hampir saja kepergok oleh salah satu psikopat. Untungnya tidak ketahuan dan berhasil keluar dari rumah. Mereka berdua berlari menyusuri hutan ladang dan juga rawa dengan tubuh yang lemas karena capek. Di pagi hari, mereka berada di sebuah jalan raya. Mereka berteriak meminta tolong. Ketika melihat sebuah mobil yang melintas, itu adalah mobil polisi. Dan untungnya mereka teriakannya dapat didengar oleh polisi. Polisi itu pun berhenti untuk menolong mereka. Mereka adalah sepasang polisi yang sedang bertugas. Dan ketika seorang polisi mencoba menelpon ke kantor pusat untuk memberitahukan bahwa mereka telah menemukan 2 orang. Tetapi ketika hendak menghampiri mereka, tiba-tiba polisi itu ditembak. Lalu polisi perempuan itu pun sama ditembak oleh seseorang yang ternyata adalah psikopat. Akhirnya Beth dan Vera ditangkap kembali deh dan dimasukkan ke dalam van untuk dibawa kembali ke rumah tersebut. Dalam mobil, Beth sangat stres sekali. Kembali pikiran Beth melayang. Ia menjadi wanita dewasa cantik yang sedang berada di pesta. Di sana ia melihat Vera kecil meminta tolong. Lalu ada sang ibu yang sudah meninggal. Ibunya berkata, "Tinggallah di sini. Di sana sangat menyakitkan." Lalu Beth berkata bahwa bagaimanapun Vera adalah saudaranya dan ia ingin menyelamatkannya. Lalu ia kembali lagi menjadi Beth kecil yang sedang disekap di rumah. Kembali Beth dicekik lehernya sampai mengeluarkan busa dari mulutnya dan nyaris saja hampir dia mati. Tapi Beth pun berusaha melawan para psikopat. Ia melawan dengan sekuat tenaga, menggigit tangannya dan juga leher sampai kulitnya terkelupas. Seketika itu juga muncul seorang polisi yang menembak psikopat botak hingga akhirnya ambruk dan mati. Melihat si botak mati, psikopat bencong yang mencoba membalas, tapi dengan sigapnya polisi itu pun kembali menembak psikopat bencong hingga mati. Akhirnya Beth dan Vera bebas. Mereka sangat bersyukur sekali karena ada seseorang yang bisa menolong mereka. Polisi pun datang, akhirnya mereka dibawa ke sebuah mobil ambulan dan film selesai. Nah, gitu aja ya pembahasan mengenai insiden in Ghostland. Admin kasih rating 8 untuk film ini. Jadi jangan sampai kalian semua gak nonton ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.